Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dik Anwar, CGP Angkatan 9, dan rekan saya namanya Kholida Rizkia. ya Miss Kholida Rizkia, yaitu rekan serumpun di mata pelajaran bukan serumpun ya, satu mata nama mata pelajaran yaitu bahasa Inggris. Kebetulan saya mengajar di kelas 12 dan Miss Kol di kelas 10 dan 11. 10 dan 11. Panggilannya Miss Kol. Oke, Miss, sesuai agenda. Agendanya kita mau ini dulu ya, kayak mau ngobrol-ngobrol dulu terkait dengan rencana Miss yang tentang mengajar itu loh, kelas 10 di materi procedure. Nah, sebelumnya nih di awal dulu deh, harapan Miss Kol untuk di materi procedure text terhadap anak nih apa nih kira-kira? Harapan saya ya gitu. Learning goals mungkin berharapnya sih di akhir pembelajaran siswa tuh bisa menyusun dan bisa mempresentasikan hasil produk dari procedure text. Oh, berarti kita bahas dulu prosedur itu kan apa namanya, step by step ya. Jadi teks yang berisi tentang langkah-langkah untuk how to make dan how to do gitu ya. Jadi anak itu di akhir itu bisa melengkapi bisa menyampaikan langkah-langkah dalam bisa itu membuat sesuatu atau bisa juga melakukan sesuatu. Tapi sebelumnya anak itu udah bikin dulu atau memang disediakan teksnya? Kalau menyampaikan kan akhirnya kan anak itu menyampaikan. Nah, apakah bisa anak itu bikin dulu atau sudah disediakan? Anak bikin dulu. Jadi berdasarkan pengalaman belajar sendiri. Ya. Boleh nggak duduk di sini aku? Boleh. Aku mau ngobrol sama tamu. Siap. Oh, ada tamu? Enggak, sama dia. Oh iya. Jadi anaknya bikin dulu. Ya. Berarti anak berlatih atau dibahas dulu mungkin ya materinya gitu. Iya, pertama dibahas dulu materi tentang Aku fotoin ya, Miss. Ya, procedure teksnya itu sendiri. Dari mulai definisi, terus jenis teks procedure itu ada apa aja. Setelah itu structure sama language features-nya itu apa saja. Oke, berarti tujuannya itu memang sesuai dengan kalau di kelas 5 kan kurikulum merdeka ya, berarti sesuai dengan fase CP atau TP gitu ya. Oke, CP atau TP. Nah, sudah ditentukan belum, Miss? Apakah mereka itu how to make atau how to do? Kan kalau di procedure text ada dua ya, how to make atau how to do. Sudah ditentukan belum? Atau memang diperkenankan mereka untuk bebas memilih? Nah, saya perkenalkan dulu, jenisnya itu ada recipe sama manual gitu. Dikenalkan dulu, nanti pengennya sih mereka menentukan sendiri maunya apa gitu, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Diharapkan sih biar lebih bervariasi aja gitu jenis teksnya gitu. Mereka jadi tidak hanya menyampaikan cara how to make aja, tapi juga how to do. Pasti kan juga mengikuti ya semua language features-nya, terus langkah-langkahnya, vocabulary-nya. Itu pasti berbeda kan yang digunakan. Karena pemilihan tadi resepi gitu kan. sama manualnya, dan itu diharapkan bisa memperkaya vocab biar mereka aja gitu. Oke, berarti harapannya memang si anak itu bisa menentukan juga ya how to make dan how to do, dan di akhir adalah bisa menyampaikan. Nah, apa nih yang membuat tolok ukur Miss bahwa anak itu mampu menentukan, bisa memilih antara manual atau resipi gitu, atau how to make atau how to do itu? Apa yang membuat Miss anak tuh bisa loh gitu, sehingga Miss itu bisa menentukan dari sekarang gitu, apakah how to make atau how to do gitu. Ataukah sebelumnya sudah di semacam investigasi dulu anak itu masih kesulitan di sini, atau mungkin anak sudah sampai sini? Sebelumnya sih belum ada investigasi gitu. Jadi benar-benar
no information tentang background knowledge mereka Oke. gitu. Berarti masih ini aja ya. Masih Anak aja lah udah. Iya, jadi diserahkan ke anak aja gitu. Maksudnya mereka saya kenalkan tapi mereka nanti yang menentukan gitu. Atau mungkin di situ bisa mengarahkan dulu. Atau di situ bisa menarget dulu atau apa ya? Di pertemuan pertama mungkin ya, di pertemuan pertama itu akan memetakan dulu anak apakah memang sudah bisa menentukan atau kita yang menentukan. Memetakannya gimana ya? Apa nih rencana mis untuk memetakan, kira-kira butuh nggak untuk memetakan anak itu? Jadi kayak misalkan kan tadi dulu ya sebelum sampai kepada menyampaikan kita kan anak tuh harus membuat dulu kan ya, membuat teksnya. Nah teks itu kan terbagi dua, ada yang how to make dan how to do gitu kan ya. Nah how to make atau how to do ada nggak misalkan kita nentuin how to make aja deh, how to do aja deh gitu. Karena dari anak itu kemampuannya levelnya segini misalkan. Nah, belum menentukan itu sih. Benar. Tapi rencananya gimana? Atau melihat situasi aja? Ya melihat situasi aja gitu. Tapi belum tahu ini apakah lebih baik seharusnya ada pemetaan dulu kayak apa? Mereka interestnya kemana? Tertariknya kemana? Iya. Resepi atau manual seperti itu. Sementara yang sudah pernah, kan sudah belajar nih satu semester nih sama Miss Ko. Sementara menurut Miss sendiri, secara grammar atau structure lah ya untuk kosakata yang dibutuhkan dalam teks itu, kira-kira anak ini nggak kesulitan nggak? Prosedur teks ini kan ya? Kalau yang di semester sebelumnya ya. Bayangan-bayangan ya, mungkin atau dapat catatan nilai atau apa gitu. Kemampuan anaknya berbeda-beda. Mereka berangkat dari pengetahuan bahasa Inggris yang berbeda-beda. Yang berbeda-beda ya. Ada yang benar range pengetahuan bahasa Inggrisnya itu luas gitu. Pronunciation-nya bagus, vocabulary-nya bagus. Mereka juga bisa, maksudnya menyusun secara sendiri gitu. Dan betul itu grammar-nya ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang benar-benar no idea gitu tentang bahasa Inggris. Jadi blank, jadi vocabulary-nya kurang, pronunciation-nya kurang gitu. Jadi berbeda-beda background pengetahuannya. Nah, dengan alasan seperti itu berarti rencana Miss. Oke deh, kita mulai dengan rencana Miss dengan menggunakan metode apa, lalu nanti progresnya seperti apa. Bayangan progresnya, rencananya pembelajaran. Rencananya akan menggunakan model project Based learning. Ngeri. Oke. Coba dengan menggunakan project based learning. Terus yang pertama ya dikenalkan dulu tentang prosedur teksnya, dikenalkan dulu tentang struktur dan language features dan vocabulary-nya. Setelah itu menentukan ke tahap selanjutnya. Kalau di project based learning itu kan mendesain perencanaan proyeknya. Ya, nanti dipandu sama KPD juga mendesain perencanaan proyeknya. Itu di sana mereka berdiskusi mau menentukan apa temanya gitu, prosedurnya. Tantangannya apa kalau misalkan rencana kan udah bayangannya kan, kalau guru tuh kan udah bayangannya nanti anak gini gitu ya. Tapi kan biasalah perencanaan kadang di lapangan kan suka beda ya. Di bayangannya nih tantangannya bakal seperti apa tuh? Bayangannya pasti dari itu dulu ya. Kalau dari segi bahasa Inggrisnya nih ya, dari segi bahasa Inggrisnya pasti mereka akan banyak kesulitan dalam menyusun kalimatnya. Jadi kan kalau misalkan prosedur itu ada step-stepnya gitu ya. Abis ini ngapain gitu kan. Itu kan pasti ada kesulitan di sana. Nah, tapi selain itu dalam project based learning itu kan kita based on group ya. Iya, biar rata-rata gitu. Nah, kalau dari
pengalaman pribadi gitu ya, kadang kesulitan untuk setiap grupnya itu tahu tugas mereka masing-masing gitu, kayak saling mengandalkan. job desk lah mungkin lah ya. Masih ada yang nggak tahu nih mau harus ngapain. Jadi cenderung mengandalkan satu orang di grup tersebut yang bisa bahasa Inggris misalnya gitu. Yang biasa dilakukan kalau menghadapi yang seperti itu, kalau misalkan kita kan tahu ya, grup ini yang kerja satu orang, Ya. yang ini kerjanya bagi-bagi lah gitu ya. Nah kalau mengetahui ada grup satu orang yang kerja yang lain enggak gitu misalkan, pernah ditegur atau apa gitu? Sebenarnya ditegur secara langsung enggak sih, hanya dikasih tahu di awal aja kalau misalkan ini tuh kan grup, jadi penilaiannya juga ada penilaian grup gitu. Tapi targetnya nyampe nggak, Miss? Maksudnya walaupun akhirnya secara progres kan dia individual gitu, walaupun grup gitu, tapi kan dia ngerjain sendiri. Progresnya nyampe nggak sesuai dengan target gitu, bahwa dia harus menyelesaikan A, B, C gitu? Target masih sebenarnya nyampe aja ya. Nyampe aja. Dan tugasnya gitu. Cuman ya harus selesai. Jadinya mereka itu tidak mengutamakan prosesnya gitu. Jadi langsung aja di akhir aku harus ngapain, jadi mereka udah tahu jadi gitu loh. Kalaupun itu presentasi misalkan, ya presentasinya mereka tinggal membacakan hasil dari yang udah disusun sebelumnya, entah itu sama siapa gitu. Berarti ada sebenarnya ada keinginan Miss-nya itu tidak hanya seperti itu dong, gitu. Harusnya ada proses dan akhirnya setiap individu itu walaupun bekerja secara kelompok gitu. Harapannya mereka tahu job desk-nya masing-masing gitu loh. Ngerti lah ya, jadi nggak cuma terima jadi aja gitu. Apalagi udah satu orang ini pinter, ya udah paling gagal biasanya bisa. Jadi pengennya mah anaknya malah proaktif gitu kan ya. Tapi pengen anak proaktif, sementara untuk di kelasnya itu masih banyak kelompok yang saling mengandalkan atau tidak saling mengandalkan, ada yang udah bagi-bagi tugas. Ya udah bagi-bagi tugas aja udah. Iya. Tapi secara pembelajaran targetnya nyampe gak tuh fase atau CP yang tadi itu? Targetnya nyampe nggak ya? Kita lihat dari misalkan kalau evaluasi ya, kita dilihatnya dari atau pengennya itu sebenarnya targetnya nyampe nggak sih gitu? Target ke TP CP gitu sampai CP gitu. Pengen sih. Cuman kan ininya banyak ya, tantangannya. Belum sih. Paling banyak apa tuh? Paling banyak masalah yang timbul di kelas yang untuk belajar tentang prosedur teknik, kira-kira ini nih bakal ini selain yang kelompok tadi ya, atau mungkin vocabulary atau mungkin apa? Iya itu vocabulary dan mungkin mereka karena merasa kurang pengetahuannya di bahasa Inggris, jadi takut gitu buat mengutarakan pendapatnya gitu. Walaupun itu nggak harus dalam bahasa Inggris ya, misalkan ya mereka ya gitu nggak pede mengungkapkan pendapatnya dalam bahasa Inggris, takut salah gitu, kalau misalkan ngomong takut salah, takut diketawain, jadinya akhirnya mereka nggak berani, akhirnya malah nggak bisa dan diem aja malah diem gitu ya. Berarti problem utamanya di sini adalah supaya anak itu lebih proaktif gitu ya. Proaktif, kalau hasilnya kan biasanya mengikuti lah ya, semakin aktif anak semakin mengikuti biasanya. Terus Miss, dengan permasalahan ini tadi kan udah ditentukan ya project based learning itu backgroundnya, alasannya supaya tadi itu ya, mungkin supaya proaktif itu. Iya, mereka engage dalam proses pembelajarannya. Oke, bisa digambarin nggak Miss? Akhirnya saya menggunakan PJBL kan gitu ya untuk prosedur teks. Boleh digambarin juga bahwa ini diusahakan memang untuk menyelesaikan persoalan yang supaya proaktif itu. Bisa digambarin nggak kegiatannya ya? Sehingga tergambar bahwa anak tuh proaktif kok gitu dengan cara ini gitu.
berarti langkah-langkahnya dulu ya. Hmm. Langkah-langkahnya mau kayak gimana gitu. Hmm. Berarti kan sesuai dengan sinteks ya berarti ya. Ya rencana misinya aja, rencana misi itu kan menggunakan PJBL itu dengan harapan supaya proaktif, karena permasalahan sebelumnya itu kan memang anaknya yang kurang proaktif walaupun di kelompok-kelompok kan ya. Iya. Akhirnya Tidak menggunakan inisiatif gitu dalam kelompok. akhirnya menggunakan PJBL. Nah, PJBL dengan bekal masih ada kelompok yang masih mengandalkan. Ada nggak strategi khusus dari langkah-langkah itu sehingga kalau saya seperti sebelumnya itu pasti akan hasilnya kan sama gitu. Nah, saya ada perubahan di bagian langkah ini misalkan. Iya. Paling di ini pas di perencanaan, mendesain perencanaan proyeknya, di situ dalam LKPD-nya saya menuliskan table yang isinya ada anggota kelompok, terus ada task group dan task descriptions. Nama kelompok, terus di grup itu tugas dia bakal ngapain, terus deskripsiin. Nah, gitu sih. Sampai akhir selesai laporan. Enggak, itu dulu. Oh ya, sampai akhir selesai laporan. Oh, pokoknya pas sampai presentasi juga gitu kan ya. Iya. Nanti selama proses juga teksnya. Berarti di detail itu. Berarti lumayan agak dalam juga ya harusnya di pertemuan itu ya. Iya. Rencananya berapa pertemuan guys rencananya? Rencananya berapa pertemuan? 4 sih. 4 ya. Berarti di pertemuan pertama menggali itu ya tadi yang menjelaskan dulu what is procedure test dan seterusnya. Di pertemuan kedua full aja itu. Iya, baru ke LKPD 2 langsung. Berarti detail tentang tema tentang rangkaian kerja mereka mau gimana. Nah, itulah digali mau how to make atau how to do mungkin ya. Terus abis itu presentasinya mau gimana. Oke. Tampilinnya mau kayak gimana. Tapi misi sendiri belum menentukan sebenarnya, belum nentuin presentasinya bentuknya kayak gimana. Belum. Itu dari detail itu muncul job desk. Iya. Perlu nggak kayak semacam monitoring atau dari guru atau dari siswa dari job desk yang sudah nanti kan udah dibikin nih? Nah, iya, sepertinya perlu ya. Tapi belum kepikiran tuh. Bener. Oh gitu. Ya, itu kan proses ya. Iya. Iya bener, di apa yang udah didesain itu dikerjakan atau enggak. Oh iya gitu. Berarti ada monitoring berarti ya. Iya, berarti harus ada. Iya benar-benar. Apa nih rencananya mau guru atau siswa aja yang monitoring? Siswa sih lebih ke siswa yang guru sih harusnya. Harusnya guru ya, tapi kelasnya banyak tuh. Iya. Satu. Iya sih, lumayan. Beranak ya. Iya. Atau kebayang nggak baiknya gimana sih? Atau nyari orang yang dipercaya gitu? Iya, baiknya gimana ya? Atau dikasih satu tanggung jawab kalau ketua kelompok masing-masing. Oh ketua. Nah, balik lagi nih berarti gali dikit nih. Kalau ketua itu ditunjuk atau ditunjuk guru atau ditunjuk teman-temannya? Saya sih lebih ke ditunjuk teman-temannya. Berarti memang dipercaya dong gitu. Berarti kalau Miss akhirnya menunjuk ketua untuk memonitoring, seharusnya bisa kali ya? Saya yang nunjuk. Bukan, kan nunjuk ketua gitu. Iya, yang berdasarkan hasil pemilihan anaknya. Iya, gitu. Iya. Bisa. Monitoring. Berarti itu termasuk bagian dari penilaian juga kan? Bagian dari penilaian. Maksudnya buat pertimbangan Miss gitu kan, bahwa mereka kan progres tuh. Iya. Bisa juga ya? Bisa juga. Oke. Berarti problem utamanya adalah proaktifnya anak lah ya, di mana Miss itu sebenarnya udah mengidentifikasi lah ya, anak itu beragam kemampuannya, ada yang udah bagus, ada yang udah mengikuti, ada yang masih ngeblank bahkan gitu ya. Tetapi dengan kerja kelompok tentunya anak mampu mengerjakan gitu. Cuma target pengerjaan sih oke. Hanya target pembelajarannya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris
masih ada beberapa yang terlewat gitu ya. Iya. Makanya dengan progres ini rencana PJBL ini diharapkan melibatkan semua. Strategi yang paling mendalamnya adalah di bagian perencanaan tadi ya. Ini apa nih Miss? Kira-kira saya bisa masuk untuk bagian itu. Ya rencana-rencana yang tadi disampaikan nih. Pada saat perencanaan proyeknya, Pertemuan kedua berarti. iya. Oke, yang pertemuan kedua hari apa ya? Atau hari ini kan masih pengenalan konsep. Oh masih kenal, berarti bagian itu yang tinggal perencanaannya ya. Boleh. Supaya nanti perbedaannya gimana? Atau mungkin beberapa kali saya masuk kalau izinin. Boleh. Oke, paling gitu dulu ya nih. Oke, rencananya kita akan itu ya. Pokoknya silakan aja rencanain segimana Miss nyamannya di kelas. Nanti saya follow. Nanti progresnya seperti apa? Atau mungkin ada perubahan lagi. Misalkan tadi yang dia bicarakan, misalkan ini ternyata pas hari ini atau besok ternyata ada modifikasi yang lebih baik lagi. Silakan untuk diinformasikan. Terima kasih Miss, nanti kita ketemu lagi. Sama-sama, Mister. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada nggak hal lain dari Jasuke yang urgent banget harus kamu pilih gitu? Ada yang belum topiknya apa? Ini alasannya ini boleh nggak? Boleh, tapi I need more reasons besides simple. Tapi ini sangat terlalu simpel sampai alasannya juga simpel. Urgensinya apa? Aku udah nonton topiknya belum? Udah, tapi ini kita bingung kan how to make a slime atau how to make slime aja. Slime. How to make slime? Langsung, nggak ada nya. How to make slime. Why everyone should know? The slime. But I'm asking, why everyone should know how to make slime? Why everyone should know how to make slime? Mikir lagi. Mikir artinya. Gue juga mentranslate dulu ya. Why everyone should know how to make slime? Karena gampang. Oh ya udah itu berarti ininya kenapa? Iya, kenapa harus tahu? Misalnya kenapa nih? Ibaratnya misalnya Sabar. misalnya is the leader ya. Terus kenapa misalnya harus tahu cara buat slime? Gampang. Buka, iya terus. Oh, because practical. Itu dia. Mainan yang gampang dibuat. Iya benar. Dan membuat referensi. Ada manfaat. Berarti ini how to make the slime. Slime aja. Gak ada dunia Itu apa lagi? Doh. Itu karena Duh. itu mainan gitu, maksudnya kamu tuh pengen ngasih cara dapat hiburan yang gampang, yang murah, caranya dengan dimulai Islam gitu. Ya. Good job. Miss maksudnya. Ngatain good job deh. Harusnya Harusnya kita yang bilang good job ya, kenapa dia yang bilang good job? Oh iya, tadi idenya kan dari Islam. Oh iya. Jadi alasannya is that only eat this gitu, harus buat this. bikin slime aja. Gak usah pakai de. Ayo Nova.
Hello everyone, we are from team 5 and today we will present about how to post video on Instagram.